tidak apa-apa untuk melakukan dosa dan dosa dalam setahun itu. Nanti pas Asyura. Nanti pas Asyura puasa saya ini kan ganjarannya itu dihapuskan dosa saya 1 tahun yang lalu. Betul. Nah, masih banyak saudara-saudara kita Ustaz yang melakukan ritual-ritual atau ibadah-ibadah menyambut bulan Muharram Ustaz. Bagaimana yang kita ketahui. Salah satunya juga banyak yang menganggap bahwa bulan Muharram itu adalah bulan sial. Pemali dalam Islam itu adalah bagian dari syirik, bagian dari kemusyrikan yang semestinya dijauhi oleh setiap muslim yang ingin dirahmati oleh Allah. Bahwa tidak ada kaitannya antara nasib dengan hari tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwata illa billahi. Amma ba'd. Teman-teman PKM TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali lagi di salah satu program PKM TV, yaitu secangkir nasihat, bincang santai tapi berisi. Dan di kesempatan kali ini saya bersama guru kita tercinta, Al-Ustadz Muhammad Iqbal Choing hafizahullahu ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal hal Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah bi khair. Nah, baik teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini kita akan bincang santai, dan perbincangan kita pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada atau tema tentang bulan Muharram. Mungkin banyak dari teman-teman PKM TV yang belum tahu tentang bulan Muharram, apa saja pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil, begitu juga hikmah-hikmah yang terdapat pada bulan Muharram. Ada beberapa pertanyaan Ustadz yang saya mau tanyakan terkait dengan bulan Muharram. Ya, silakan. Ya, pertanyaan pertama, kenapa bulan Muharram itu disebut sebagai bulan haram? Apa maksud dari bulan haram tersebut Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi pertama, bulan Muharram itu adalah salah satu dari 4 bulan haram, ya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu 12 sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan itu ada 4 di antaranya yang merupakan bulan haram. Lalu kemudian Nabi SAW menjelaskan keempat bulan haram itu adalah 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab, antara Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban, ya, Rajab. Nah, mengenai pertanyaan antum tentang apa itu bulan haram? Bulan haram adalah bulan di mana amal-amal soleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala melebihi bulan-bulan di luar bulan haram ini. Jadi kalau bulan Muharram
adalah salah satu bulan haram, maka amal soleh di bulan mulia ini sebagaimana di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Rajab, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah melebihi bulan yang lain. Yang kedua, dosa yang dilakukan di bulan haram ini, termasuk di bulan Muharram, itu bobotnya juga lebih besar. Jadi dosanya tetap satu, kalau satu dosa dilakukan, tapi tingkat bobot dosanya itu lebih besar. Iya, itu sehingga disebut bulan haram. Haram itu artinya haram melakukan, lebih haram melakukan dosa dibanding di luarnya, begitu. Iya. Bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, itu sehingga dinamai bulan haram. Termasuk tidak boleh melakukan perang di dalamnya. Ya. Dan itu bulan-bulan haram itu dihormati sejak di masa jahiliyah, sejak sebelum Islam. Jadi manusia sebelum Islam itu, bangsa Arab khususnya itu juga menghormati bulan haram, sehingga kalau mereka mau berperang pada bulan haram, mereka juga tidak melakukan peperangan. Dan kemudian itu ditetapkan oleh Islam sebagai bagian dari syariat Islam bahwa tidak boleh terjadi peperangan di bulan haram tersebut. Itu penjelasan singkat tentang bulan haram, yang salah satunya adalah bulan Muharram, yang insya Allah akan segera kita masuki. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masya Allah. Jadi bulan Muharram itu sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Di samping ketika kita melakukan satu ibadah, satu kebaikan, itu pahalanya luar biasa sekali. Tapi ingat, ketika kita melakukan dosa di bulan Muharram atau bulan-bulan haram yang 4 itu, kita juga akan mendapatkan dosa ya yang dilipat gandakan juga ya Ustaz. Ya, bobotnya ya. Hukumannya begitu. Ya. Baik. Mengenai bulan Muharram ini, apakah ada amalan-amalan khusus yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, entah itu zikir atau doa atau puasa atau ibadah-ibadah yang lain Ustaz, yang diajarkan oleh Nabi khusus untuk kita lakukan di bulan Muharram tersebut Ustaz? Baik. Jadi tadi dikatakan bahwa semua ibadah dan amal soleh yang kita kerjakan di bulan Muharram sebagai salah satu bulan haram, maka pahalanya dilipat gandakan. Nah, persoalannya seperti yang antum tanyakan adalah, adakah ibadah khusus? Nah, ini perlu dirinci. Yang pertama, khusus untuk satu Muharram, itu tidak ada dalil tentang ibadah khusus di dalamnya. Taruhlah ya, kalau dikatakan perayaan ya, seperti Idul Fitri, Idul Adha, itu kan ada dalilnya bahwa ada 2 hari raya dalam Islam ya, dalam setahun ya. Nah, selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu kita tidak menjumpai dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dirayakan. Sementara hari raya itu adalah ibadah mahdhah namanya, ibadah khusus, di mana ibadah khusus itu butuh dalil. Selama tidak ada dalil, maka kita tidak boleh mengerjakannya. Nah, kajian saya secara pribadi dan para ulama, dari para ulama kita itu tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan adanya ibadah khusus yang mesti dilakukan di satu Muharram. Iya. Sehingga yang dimaksud amal-amal saleh yang pahalanya ditingkatkan adalah amal-amal saleh yang ada dalilnya.
sholat 5 waktu kita di masjid lebih ditingkatkan pahalanya, bacaan Al-Quran kita secara umum, ya, zikir kita, sedekah kita, semua dilipat gandakan pahalanya. Tapi menghususkan ibadah tertentu itu tidak ada dalil untuk 1 Muharram dan hari-hari yang lain di bulan Muharram. Yang kedua, yang ada dalilnya adalah 10 Muharram. 10 Muharram itu adalah Saum Asyura. Nah, itu yang ada dalilnya. Nabi SAW memberikan jaminan yang mempuasakan 10 Muharram itu diampuni dosanya setahun yang telah lalu. Kemudian Nabi SAW juga menganjurkan untuk mempuasakan sehari sebelumnya, puasa Tasu'ah. Jadi 9, 10 Muharram itu yang lebih afdal. Iya, itu yang lebih afdal karena Nabi SAW mengatakan kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan berpuasa juga di 9 Muharram. Jadi kalau mau 10 Muharram saja boleh, tapi kalau mau lebih afdal, mulai 9 dan 10 Muharram, kita melakukan ibadah saum, ibadah puasa. Selain itu, di bulan Muharram, berdasarkan beberapa riwayat, itu Nabi SAW memang banyak berpuasa, walaupun tidak sebulan penuh. Iya, banyak berpuasa sunat, walaupun tidak sebulan penuh. Di bulan Muharram. Itu yang ada dalilnya. Sekali lagi, adapun khusus untuk 1 Muharram atau hari-hari tertentu di bulan Muharram selain puasa Tasu'a 9 dan 10 Muharram serta Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Muharram, itu kita belum menjumpai dalil penghususan ibadah tertentu. Ya, sehingga kalau kita mau selamat, ya, karena dalam beragama ini kita mesti berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, maka lebih baik tidak usah kita melakukan ibadah-ibadah tertentu, ibadah-ibadah yang jelas-jelas saja dalilnya yang kita optimalkan di bulan mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Thayyib. Sebelum kita lanjut bincang-bincangnya, Ustaz, mungkin bisa kopinya diminum dulu, Ustaz. Oh iya. Boleh. Ya. Nih, secangkir kopi. Iya, betul, Ustaz. Bersama bincang santai. Bismillah. Insyaallah. Ya. Jadi yang ada dalilnya atau ibadah yang dapat dilakukan yang ada dalilnya itu cuman puasa Tasu'a dan Asyura saja. Ya. Serta boleh banyak berpuasa sunat. Baik. Yang penting tidak tiap hari. Ya. Ada yang saya garis bawahi tadi tentang ganjaran atau pahala puasa Asyura tadi, bahwa dosa yang setahun yang lalu itu dihapuskan, Ustaz, ya? Benar. Nah, ya. Tapi banyak dari teman-teman mungkin yang berpikiran bahwa setelah mereka tahu tentang ganjaran atau pahala ketika kita berpuasa Asyura itu adalah dihapuskan dosanya setahun yang lalu. Ya. Mungkin banyak yang berpendapat begini, Ustaz. Jadi saya tidak apa-apa untuk melakukan dosa dalam setahun itu. Nanti puasa Asyura. Ya, nanti puasa Asyura, puasa saya ini kan ganjarannya itu dihapuskan dosa saya 1 tahun yang lalu. Betul. Nah, yang dimaksud di sini yang dihapuskan dosa 1 tahun yang lalu itu apakah semua dosa, Ustaz? Atau dosa kecil saja atau dosa kecil dan dosa besar, Ustaz? Ya. Baik. Pertama, betul bahwa sebagian saudara-saudara kita salah faham terhadap janji dan jaminan Allah dan Rasul-Nya, sehingga kemudian bermain-main dengan dosa. Ini memang perlu diluruskan. Yang pertama, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti selamat
Ya. Tidak mungkin lagi beliau celaka. Toh tidak pernah memandang enteng dosa. Tetap takut berdosa. Bahkan tidak pernah kurang dari 100 kali istighfar beliau, taubat beliau kepada Allah dalam sehari. Itu yang pertama. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum, yang diantara mereka ada yang disebut dengan al-mubasysyirina bil jannah, sudah dijamin semua pasti masuk surga, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itu tidak ada yang meremehkan dosa, semua takut dosa. Semua menangis ketika membayangkan dosa, membayangkan neraka. Jadi Nabi dan para sahabat yang mesti kita contoh, bahwa mereka sudah jelas-jelas dijamin selamat, tidak ada yang berani meremehkan dosa. Yang kedua, betul bahwa puasa Asyura dalam hadis yang sahih dijelaskan jaminannya adalah penghapus dosa setahun yang lalu. Tapi itu jaminan yang bersifat umum. Tidak ada jaminan pribadi masing-masing. Tidak ada jaminan bahwa saya misalkan Iqbal ini dijamin dihapus dosanya, diterima amalnya. Itu jaminan umum namanya. Bagaimana kalau amal kita tidak diterima oleh Allah? Bagaimana kalau Allah menilai kita tidak berhak untuk mendapatkan ampunan dosa karena kita main-main? Jadi kita tidak boleh beralasan seperti itu. Yang benar adalah kita mesti menyeimbangkan antara rasa takut dengan rasa harap kepada Allah, ya. Kita berharap agar kita masuk dalam golongan orang-orang yang dijamin dosanya yang setahun itu dihapus dengan puasa Asyuranya. Dalam waktu yang sama kita takut jangan-jangan dosa kita tidak dihapus oleh Allah. Akhirnya kita tidak meremehkan dosa, tidak bermain-main dengan dosa, dan tetap mengerjakan amal-amal yang mendatangkan penghapusan dosa, termasuk puasa Asyura itu. Itu sikap yang benar. Kemudian terkait dengan dosa apa yang dihapus, ya pendapat yang kuat adalah dosa kecil. Dosa kecil yang dihapuskan dengan ibadah saum, ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ibadah salat, wudu, itu dosa kecil yang dihapus. Adapun dosa besar harus ditobatkan secara khusus, ya, harus ditobatkan secara khusus. Tidak bisa dihapus dengan ibadah saja. Betul-betul dimohon ampunkan, betul-betul ditekadkan tidak diulangi, betul-betul disesali. Nah itu secara khusus. Yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Itu juga tidak bisa dihapus dengan ibadah saja. Termasuk puasa Asyura. Itu mesti diselesaikan urusan dengan yang ditempati berdosa. Diminta maafnya, diminta halalnya, digantikan barangnya atau haknya yang sudah diambil, ya. Itu baru dihapus oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi yang dihapus dengan ibadah-ibadah termasuk puasa Asyura adalah dosa kecil. Dosa kecil selama 1 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi begitu ya teman-teman, yang dimaksud dihapuskan dosanya 1 tahun yang lalu itu adalah dosa kecil. Ya. Meskipun dosa kecil juga dihapuskan, tapi jangan kita menganggap bahwa tidak apa-apa untuk melakukan maksiat, oleh karena ibadah kita juga belum tentu diterima. Ya, benar sekali. Ya. Jadi adapun dosa yang besar yang harus ditaubatkan itu lain lagi ceritanya ya, pembahasannya. Ya. Kemudian Ustadz, bagaimana kalau misalkan ada orang yang rutin puasa Tasu'ah dan puasa Asyura? Ya. Misalkan
dia dari umur umur balik, Ya. kurang lebih 15 tahun, itu dia puasa Tasu'a Asyura setiap tahun sampai dia berumur misalkan 60 atau 50 tahun, Ustaz. Ya. Tapi ada satu waktu dia tidak bisa melakukan puasa Tasu'a atau Asyura dikarenakan mungkin uzur, sakit, atau ada uzur yang lain. Ya. Apakah dia bisa mengganti ya, puasa Tasu'a Asyura ini di hari yang lain, Ustaz? Di bulan Muharram atau di luar bulan tersebut, Ustaz? Bagaimana tentang hal tersebut? Qada ya? Ya. Qada Shaum Asyura ya? Ya. Terus terang sampai saat ini saya belum mendapatkan dalilnya bahwa boleh mengqada puasa Asyura dan itu pahalanya sama ya. Jadi selama kita belum dapat dalil, kita tidak bisa mengatakan boleh atau tidak ya. Atau selama kita belum mendapatkan dalil, maka kita tidak boleh mengamalkan qada dengan keyakinan bahwa pahalanya sama dengan puasa Asyura. Bahwa membanyakkan puasa sunnah di bulan Muharram itu sudah dijelaskan tadi. Tapi berkedudukan sebagai qada puasa Asyura saya belum mendapatkan dalilnya. Yang kedua, terkait dengan uzur ya. Ada hadis yang menjelaskan bahwa orang yang rutin mengerjakan satu amal saleh lalu ia sakit sehingga tidak bisa mengerjakannya, atau dia musafir sehingga dia tidak bisa mengerjakan amal saleh yang rutin ia lakukan, maka tetap dia memperoleh pahala seperti dikala ia mengerjakan amal saleh itu dikala dia sehat atau dikala ia mukim. Ya. Nah, kalau dalil ini kita pedomani bahwa ketika seseorang itu rutin melakukan puasa Tasu'a dan Asyura, tiba-tiba pada waktu tertentu pas bertepatan dengan itu dia sakit atau dia safar, maka walaupun dia tidak qada, sebagaimana hadis ini dia tetap memperoleh pahala puasa Tasu'a dan Asyura itu karena betul-betul ada uzur yang membuatnya tidak bisa mengerjakannya, sehingga walaupun dia tidak qada karena memang kita belum menjumpai dalilnya, misalkan berdasarkan hadis ini bahwa sama, dia tetap mendapatkan pahala seperti ketika dia mengerjakannya di waktu tidak ada uzur, berarti ketika ada uzurnya dia memperoleh pahala sebagaimana waktu dia tidak beruzur itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi teman-teman, mungkin di antara kita ada yang rutin melaksanakan puasa Tasu'a atau Asyura, dan kemudian ketika tahun depannya lagi dia ingin melaksanakannya, jadi tidak usah diqadha ya. Ya, selama belum ada dalil ya. Ya. Tapi pahalanya tetap ini, Ustaz ya. Ya, karena dia uzur. Kalau dia uzur, iya. Satu yang perlu ditegaskan bahwa ini sunat, sehingga kalau bicara tentang dosa tidak ada dosa ya. Walaupun sengaja tidak melakukannya, hanya dia tidak mendapat pahala. Ya, seperti itu. Kalau dia tidak uzur. Iya. Baik. Mungkin ini pertanyaan juga banyak yang mau ditanyakan dari teman-teman PKM TV tentang masih banyak saudara-saudara kita, Ustaz, ya, yang melakukan ritual-ritual atau ibadah-ibadah menyambut bulan Muharram, Ustaz. Sebagaimana yang kita ketahui. Salah satunya juga banyak yang menganggap bahwa bulan Muharram itu adalah bulan sial, ya. Betul. Maka tak heran kita melihat mungkin banyak saudara-saudara kita yang tidak mau melaksanakan pernikahan di bulan Muharram. Kenapa? Betul. Karena kalau kita tanya itu katanya bulan sial. Betul. Ya, makanya ini masih banyak sekali yang terjadi. Mungkin bagaimana pandangan Islam tentang hal tersebut, Ustaz, untuk meluruskan pemahaman teman-teman kita, Ustaz. Baik, jadi memang betul
di masyarakat kita, entah dari mana asal muasalnya, keyakinan mitos ya, yang lebih dikenal dengan istilah pemali, bahwa di bulan Muharram, bulan sial, dan lebih khusus lagi hari jatuhnya 1 Muharram. Jadi ada daerah tertentu itu, misalkan kalau lusa ini 7 Juli ini 1 Muharram hari Ahad, maka sepanjang tahun itu setiap hari Ahad tidak ada kegiatan-kegiatan penting yang boleh dilakukan. Istilah Bugisnya nomporangi Muharram. Ya, so nomporang Muharram dek nawuding mapugau jama-jama pentit tahu mapa boting, mengatapi rumah, masuk rumah, macam-macam. Ada juga yang memang sepenuh Muharram. Tidak ada kegiatan penting yang boleh dilakukan. Di pemali ini, katanya itu membawa sial, bahaya. Yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim yang baik adalah bahwa pemali dalam Islam itu adalah bagian dari syirik. Bagian dari kemusyrikan yang semestinya dijauhi oleh setiap muslim yang ingin dirahmati oleh Allah. Bahwa tidak ada kaitannya antara nasib dengan hari tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu. Tidak ada. Ya. Segala sesuatunya ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takdir baik, takdir buruk telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu tidak terkait dengan hari, bulan, dan tahun tertentu. Ya. Sehingga pemali-pemali seperti itu adalah dosa besar. Salah satu dalilnya, Nabi SAW bersabda menyampaikan sebuah hadis qudsi. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, la tasubbu dahr, ana dahr. Jangan kalian mencela tahun, masa. Karena akulah masa, maksudnya akulah yang menciptakan masa. Sehingga yang mencela masa itu sama dengan mencela penciptanya. Yang mengatakan ada hari yang tidak baik, itu sama dengan mencela Allah yang menciptakan hari itu, bulan itu. Jadi tidak. Sehingga semua hari baik ketika diisi dengan kebaikan. Ya. Yang membuat hari-hari tidak baik ketika diisi dengan yang tidak baik. Sebenarnya bukan hari yang tidak baik, tapi apa yang kita isikan itulah yang menunjukkan yang tidak baik. Iya. Jadi pemali haram, ya, pemali bagian dari syirik, merusak tauhid, termasuk pemali-pemali di bulan Muharram, ya. Jadi kita mesti memurnikan akidah kita mesti memurnikan tauhid kita, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sebagai manusia terbaik tidak ada yang mempercayai hari-hari sial. Ya, justru kalau kita melihat sejarah bulan Muharram itu, justru bulan yang sebagaimana sudah dijelaskan tadi, justru bulan mulia, bulan haram. Ya, justru menikah di bulan Muharram malah banyak lebih banyak pahalanya, ya kan? Lebih banyak pahalanya karena dia adalah bulan haram. Iya. Kemudian kalau kita melihat penanggalan Hijriah yang dimulai di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu beliau menetapkan, ya, 1 Muharram sebagai perhitungan kalender Hijriah, ya, dan menjadikan tahun hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Madinah sebagai tahun di mana start penanggalan kalender Islam. Itu menunjukkan bahwa justru bulan Muharram adalah bulan mulia, bukan justru bulan sial. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi
tidak ada kaitannya ya Ustaz. Jadi bulan Muharram sama dengan bulan-bulan yang lain. Tidak Ya, ada betul. hari sial. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Bahkan Dalam kaitannya dengan kesialan tidak ada. Iya. Ya. bahkan kalau kita menikah di bulan Muharram itu malah banyak pahalanya Ustaz. Betul. Karena tadi bulan haram kan? Iya. Nah, dilipat gandakan pahalanya kan? Masya Allah. Ya. Luar biasa sekali. Jadi Iya. teman-teman untuk meluruskan lagi bahwa tidak ada namanya hari sial. Tidak ada. Hari-hari yang kita lewati, kalau kita melakukan atau mengisi dengan kebaikan, maka kita mendapatkan kebaikan juga. Jadi Betul. sama, tidak ada yang namanya hari sial, Ya. tidak ada yang namanya Bulan sial. bulan sial Ya. dan seterusnya. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir Ustadz, Iya. sebagaimana yang Ustadz tadi sampaikan bahwa awal mula atau ya penanggalan tahun baru Hijriah itu yaitu bulan Muharram. Benar. Ya. Kalau kita lihat di tengah masyarakat, kalau tahun baru kan kalau tahun baru Masehi itu Januari. Ya. Kalau tahun baru Islam itu Muharram. Haram ya. Bagaimana mereka yang merayakan tahun baru Islam Ustaz, atau mengucapkan selamat tahun baru Hijriah? Ya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Pertama dulu bahwa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum ada perhitungan kalender Islam. Ya. Jadi yang ada itu perhitungan bulan. Bulan apa ini? Muharram, Safar, sampai Dzulhijjah, 1 sampai 29, 1 sampai 30, seperti itu. Di masa sebelum Islam, bahkan sampai di masa kenabian Nabi kita SAW, itu startnya untuk menentukan satu tahun itu berputar, itu adanya peristiwa penting. Makanya sejak kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada peristiwa penting penghancuran tentara bergajah. Nah itu yang kemudian orang Quraisy jadikan perhitungan tahun, ya, sehingga disebut tahun gajah ya, tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah. Nah itu dihitung, ya, sudah berapa tahun dari tahun gajah, sudah berapa tahun setelah tahun gajah. Nah itu perhitungannya. Itu berlangsung sampai Islam jaya, sampai Nabi SAW hijrah ke Madinah, sampai beliau wafat, sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu inilah ada sebuah peristiwa, ada dua orang yang melakukan ikatan janji, akad di bulan tertentu. Saya tidak ingat persis. Taruhlah misalkan bulan Sya'ban misalkan atau apa. Bahwa saya akan penuhi janji saya pada tanggal sekian bulan Sya'ban. Tidak ada tahunnya kan waktu itu, tidak. Belum paten perhitungan tahun, yang paten perhitungan bulan. Akhirnya tahun depannya dari perjanjian itu menagihlah ini. Pas jatuh tempo pada tanggalan tertentu bulan itu, ya mana janjimu? Orang ini mengatakan, kan saya tidak bilang 1 tahun. Saya hanya bilang bulan Sya'ban, taruhlah. Tanggal sekian bulan Sya'ban. Ya ini tidak ada bilang 1 tahun berputar. Wah. Datanglah kedua di menghadap ke Umar bin Khattab. Bagaimana ini? Nah dari situlah Umar bin Khattab diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mesti memperjelas perhitungan tahun dalam Islam ini. Nah, bermusyawarahlah beliau dengan para sahabat yang masih hidup ketika itu dan disepakatilah bahwa yang paling tepat untuk menjadi awal penanggalan dalam Islam adalah tahun hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Madinah.
Nah, waktu itu kalau tidak salah di masa awal pemerintahan Umar bin Khattab itu tahun ke-13 atau 14 Hijriah itu ya. Nah, disitulah start. Jadi tahun hijrahnya Nabi SAW dihitung sebagai perhitungan tahun dalam Islam. Adapun bulannya, karena Nabi SAW hijrah itu di bulan Rabiul Awal, hijrah ke Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu an tetap memakai bulan Muharram, karena memang perhitungan dari sejak sebelum Islam itu memang bulan Muharram sebagai bulan pertama. Jadi bulannya tetap bulan Muharram, tapi tahun hijrahnya Nabi SAW menjadi tahun perhitungan standar tahunnya. Nah, begitulah sejarahnya sehingga tercipta penanggalan Islam yang terhitung dari hijrahnya Nabi. Jadi sekarang itu sudah 1445 tahun, sudah hampir 1446 tahun hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Itu yang pertama, sejarah singkatnya. Kemudian terkait dengan perayaan, sebagaimana saya sudah singgung tadi, bahwa kita meyakini bahwa hari raya dalam Islam adalah ibadah mahdhah, ya, sebagaimana Idul Fitri, Idul Adha. Maka kita meyakini tidak boleh ada perayaan yang tidak ada dalilnya. Ya, perayaan yang menyandarkan kepada Islam yang tidak ada dalilnya. Nah, sehingga berdasarkan kajian-kajian kita, tak satu dalil pun yang menunjukkan bahwa 1 Muharram dirayakan. Kalau kita bicara di masa Nabi SAW, jelas-jelas tidak ada. Di masa para sahabat juga tidak ada. Ya, dan nanti di abad-abad sudah sangat jauh dari meninggalnya Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian ada inisiatif-inisiatif perayaan seperti itu. Sehingga jauh lebih selamat ketika kita tidak usah melakukan perayaan. Nah, bagaimana dengan mendoakan, mengucapkan selamat tahun baru Islam, selamat tahun baru Hijriah? Itu juga lebih selamat kalau tidak usah mengkhususkan doa itu. Kita saling mendoakan, semoga kita selamat setiap saat. Ya, kita saling mendoakan, semoga kita selamat setiap saat. Iya. Akan tetapi mengkhususkan ucapan selamat pada tahun baru Islam itu juga tidak pernah kita jumpai dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya, sehingga lebih selamat kalau kita tidak usah mendoakan secara khusus keselamatan tertentu itu. Keselamatan secara umum saja. Yang ada doanya adalah ketika setiap kali terbit hilal. Ya, Allahumma ahilla alaina bil amni wal iman wa salamati wal islam rabbuna wa rabbuka Allah. Ya Allah, terbitkanlah hilal kepada kami dalam keadaan kami iman dan aman, dan dalam keadaan kami selamat, dan dalam keadaan Islam. Ya, Tuhan kami wahai bulan, dan Tuhanmu ialah Allah. Itu artinya. Jadi itu bukan hanya di bulan Muharram. Setiap terbit hilal, di setiap bulannya kita dianjurkan membaca doa tersebut. Jadi mengkhususkan keselamatan, doa keselamatan untuk tahun tertentu, hari tertentu itu tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, sehingga jauh lebih selamat ketika kita tidak usah juga melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali bincang kita pada kesempatan kali ini. Sampai saya lupa untuk ini, Ustaz, persilahkan untuk minum kopinya, Ustaz. Kita minum lagi ya. Iya. Masya Allah. Bismillah. Jadi itu tadi bincang-bincang santai kita, teman-teman, secangkir nasihat, salah satu program PKM TV yang saya muliakan dimanapun Anda berada, bahwa bulan Muharram itu adalah salah satu bulan yang mulia, yang mana ketika kita melakukan
kebaikan, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Tapi kita harus ingat juga bahwa ketika kita melakukan dosa di bulan tersebut, maka ganjaran yang akan kita dapatkan, dosa yang akan kita dapatkan itu juga akan dikali-kali lipatkan. Dan pelajaran juga yang kita dapat bahwa tidak ada yang namanya bulan sial, ya. Bulan-bulan yang lain itu sama, begitu juga bulan Muharram. Jadi pendapat dari teman-teman kita yang di luar sana yang mengatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan sial itu salah, kurang tepat, ya. Artinya semua bulan itu sama, tidak ada yang namanya bulan sial. Baik, mungkin itu saja bincang-bincang santai kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Ya. Untuk teman-teman secangkir nasihat dimanapun Anda berada, kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan bisa langsung komen atau DM ke Instagram PKM TV. Insya Allah kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman sekalian jangan lupa komen, subscribe dan share YouTube PKM TV. Syukron, terima kasih.